dasar ilmu kimia dan saling keterkaitannya, serta mampu menggunakan metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Kode filter. Pertama, pada awal tahun 1970, di dunia pendidikan telah kita kenal dengan istilah proyek politis yang memberikan kesempatan kepada siswa yang berprestasi secara akademis untuk diterima di Institut Pertanian Bogor tanpa mengikuti ujian masuk layaknya calon mahasiswa yang lain. Seleksi ini dinamakan sistem tanpa ujian saringan masuk yang dilaksanakan pada tahun 1971. Aspek penilaian untuk seleksi ini didasarkan pada 3 hal. Ketiga hal tersebut adalah nilai rapor siswa selama 4 semester, peringkat siswa selama 4 semester di SLTA, dan prestasi mahasiswa asal SLTA tersebut selama berkuliah di UPB. Kedua, pada tahun 1983, mulai diuji cobakan pelayanan pendidikan bagi anak berbakat melalui proyek Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Balitbang Depdikbud dengan mendirikan kelompok kerja pengembangan pendidikan anak berbakat atau yang dapat disingkat dengan KKPPAB. Namun, karena keterbatasan dana dan adanya prioritas pemerintah di bidang lain, maka sekolah rintisan anak berbakat ini pun dihentikan di tengah jalan. Lalu yang ketiga, pada tahun 1987, sekolah swasta dengan dipelopori SDAD Irma Suryani Nasution menyediakan kelas khusus dengan pengayaan bagi siswa yang berbakat dengan memberikan pendidikan, pelatihan dalam bidang psikologi, keberbakatan, kreativitas, dan juga kurikulum berdiferensiasi. Selanjutnya, Nah, yang keempat, pada tahun 1989, Jenderal Benny Murdani mendirikan SMU Taruna Nusantara yang mencari bibit unggul di seluruh pelosok Nusantara untuk tidak hanya didik dalam bidang akademis, tapi juga kepemimpinan. Lalu, pada tahun ini juga diterbitkan undang-undang mengenai hak anak berbakat. Nah, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU SPN Pasal 8 Ayat 2 menyatakan warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus. Pasal ini mempunyai arti sangat penting dan merupakan salah satu dari sekian banyak hal yang inovatif dalam UU SPN, sebab melalui pasal ini, pendidikan bagi anak berbakat mendapat dasar. Kelima, tahun 1994 dengan 1995, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memperkenalkan konsep sekolah unggul atau School of Excellence yang mengakomodasi kebutuhan siswa kategori cepat belajar atau fast learners dan anak berbakat atau gifted. Lalu bagaimana dengan layanan pendidikan anak berbakat di Indonesia pada saat ini? Ternyata layanan pendidikan untuk anak berbakat di Indonesia pada saat ini tuh masih dalam masa pengembangan loh teman-teman. Jadi pemerintah ini mengeluarkan program dan juga beberapa kebijakan yang diperkenalkan untuk mendukung anak-anak yang memiliki potensi luar biasa. Lalu apa saja ya untuk program dan juga kebijakan yang diperkenalkan oleh pemerintah tersebut? Jadi yang pertama itu ada kebijakan dan juga regulasi. Pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu memberikan dasar hukum yang kuat bagi layanan pendidikan anak berbakat. Pada pasal 5 ayat 4 menyatakan bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan juga bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus. Selain itu, pada pasal 12 ayat 1b menegaskan bahwa peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan juga kemampuannya. Lalu yang kedua, ada model layanan pendidikan. Layanan pendidikan yang diterapkan pada saat ini tuh meliputi 4 bagian loh teman-teman. Jadi bagian yang pertama itu ada program akselerasi, yang kedua ada kelas khusus, yang ketiga ada kelas diferensiasi, dan yang keempat itu ada bimbingan konseling. Meskipun sudah ada berbagai program untuk anak berbakat, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi.
Pertama, kurangnya pemahaman. Banyak orang tua dan guru masih kurang paham dalam mendukung dan mengajar anak berbakat dengan baik. Dua, keterbatasan sumber daya. Kurangnya tenaga didik dan fasilitas sekolah menjadi tantangan untuk menjalankan program ini. Lalu ada stigma sosial. Banyak masyarakat yang masih beranggapan negatif tentang anak berbakat. Nah, ini tuh harus diedukasi terus-menerus kepada masyarakat. Nah, pendidikan anak berbakat di Indonesia saat ini cukup berkembang, walaupun masih ada beberapa tantangan, seperti yang tadi disebutkan. Nah, untuk mendukung lingkungan belajar yang nyaman, diperlukan kolaborasi antara sekolah, guru, dan masyarakat, dan juga orang tua.